Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, lega dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Shalom, selamat pagi sahabat Sabda Ilahi. Kembali lagi bersama kami di MD YPPI Batu Subangsel. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman dari Roma pasal 11 ayat 36 yang berbunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di bawah satu tema, hidup yang berpusat pada Allah. Sahabat Sabda Ilahi, ayat ini adalah puncak dari perenungan Rasul Paulus setelah menguraikan karya keselamatan Allah yang penuh rahasia dan kemuliaan. Kata segala sesuatu di sini tidak menyisakan ruang untuk pengecualian. Seluruh ciptaan, seluruh sejarah, bahkan seluruh detak jantung kita berasal dari Dia sebagai sumbernya. Berlangsung oleh Dia sebagai pengatur dan penopangnya, dan berakhir kepada Dia sebagai tujuan akhirnya. Ini berarti tidak ada satu aspek pun dari hidup kita yang boleh lepas dari pengaturan dan kemuliaannya. Namun, inilah adalah pusatnya. Kita mengatur waktu, harta, dan rencana seakan itu milik kita sendiri. Kita mau berkatnya, tetapi enggan mengembalikan kemuliaan itu kepadanya. Kita mau pertolongannya di saat sulit, tetapi melupakan Dia di saat lapang. Ini adalah bentuk pencurian kemuliaan yang halus namun mematikan. Ketika kita menempatkan diri, pekerjaan, keluarga, atau pelayanan sebagai tujuan akhir, bukan Allah. Paulus menutup ayat ini dengan seruan, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini bukan sekedar pernyataan liturgis, tetapi penegasan bahwa Allah tidak membagi kemuliaannya dengan siapapun. Sahabat Sabda Ilahi, makna rohaninya jelas. Tidak segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, maka hidup kita harus dikembalikan sepenuhnya kepada Dia. Aplikasi praktisnya pun tegas. Berhentilah membangun hidup yang memuliakan diri sendiri. Dalam pekerjaan, belajarlah untuk melihat bahwa keberhasilan adalah dari Allah dan harus dipakai untuk menyenangkan hatinya. Dalam keluarga, jadikanlah rumah kita sebagai pusat ibadah, bukan hanya pusat kenyamanan. Dalam pelayanan, arahkan semua sorotan kepada Kristus, bukan kepada nama atau reputasi kita. Tantangan bagi kita hari ini adalah, beranikah kita menanggalkan semua kesombongan rohani yang diam-diam kita pelihara dan mengakui bahwa kita hanyalah alat di tangan Allah.
Sebab jika hidup ini tidak diarahkan kepada Dia, maka kita akan membuang tujuan penciptaan kita. Mari kita hentikan hidup yang berpusat pada aku dan kembali kepada hidup yang berpusat pada Allah. Sehingga setiap detik, setiap kata, dan setiap langkah menjadi persembahan kemuliaan bagi yang empunya hidup. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampuni kami ketika kami hidup seolah-olah Engkau hanyalah bagian dari rencana kami, bukan pusatnya. Ajarkanlah kami untuk mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari-Mu, berlangsung oleh-Mu, dan harus kembali kepadamu. Bahwa kami untuk hidup hanya bagi kemuliaan-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.